Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di depan teras. Marilah kita bekerja keras, agar rezeki meluncur deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman? Apa kabar kalian semuanya di sana? Semoga kalian semua itu selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat ya. Dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, untuk di hari ini aku tuh badannya udah lebih fit dari kemarin. Kalau kemarin itu aku sakit kepala, bahkan untuk food prep pun aku baru ngerjainnya itu di malam hari ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini udah lumayan enakan, karena tadi malam setelah aku beres food prep itu aku nggak lama gitu ya teman-teman, langsung rebahan gitu ya. Terus aku lebih cepat gitu ya teman-teman, nyiapin anak-anak, pampersin anak-anak gitu ya, ngajak anak-anak tidur gitu ya. Jam 10 anak-anak tidur, aku juga ikutan tidur. Biasanya aku tuh tidur itu jam 12-an gitu ya teman-teman, tapi ini tuh aku tidurnya tadi malam tuh lebih cepat gitu ya. Dan alhamdulillah sakit kepalaku itu udah hilang gitu ya. Mungkin benar sih teman-teman, aku tuh sakit kepala karena kurang tidur juga gitu ya, karena sering banget begadang aku akhir-akhir ini. Karena kadang kan di siang hari aku kan nggak sempat ya buat ngedit, jadi terkadang itu aku ngedit video itu ya di malam hari setelah anak-anak itu tidur. Dan anak-anak itu tidur kan jam 10 gitu ya, jadi otomatis jam 10 lah baru aku itu ngedit teman-teman. Dan terkadang itu beresnya itu udah jam 12 gitu, makanya kadang aku sering begadang gitu ya. Mungkin itu sih penyebab sakit kepala gitu teman-teman. Tapi untuk hari ini alhamdulillah sakit kepalanya itu udah bener-bener hilang gitu ya. Oke deh, dilanjut ya teman-teman ke videonya. Nah di sini kan dapurku itu ini yang nyusun tadi malam tuh kan Pak suami ya. Dan ini tuh kan nyusunnya juga ngasal-ngasal gitu teman-teman. Dan hari ini aku mau beresin ini si kerusuhan di dapur ini ya teman-teman, karena jujur aku tuh udah nggak nyaman banget ngelihat dapur tuh begini gitu ya. Pengen banget segera pindah teman-teman ke dapur yang baru, tapi apalah daya, nggak semudah itu. Masih banyak banget teman-teman yang harus aku selesaikan dulu di dapurnya gitu ya. Masya Allah, pokoknya aku belum tahu sih teman-teman, entah aku bakalan bisa pindah di bulan Agustus ini atau mungkin aku pindahnya itu di awal bulan depan kali gitu ya ke dapur baru. Karena aku kalau misalnya belum beres semuanya, aku belum mau pindah gitu. Pokoknya aku pengen dulu selesai dulu gitu ya, kayak masang-masangin lampunya itu lumayan banyak teman-teman. Aku nggak tahu sih pasang lampu tuh di satu titik di sini berapa gitu ya. Kalau aku nggak salah denger itu di atas 50 ribuan, sedangkan yang titik yang mau aku pasang itu ada 7. Dan kan budgetnya lumayan gitu ya, belum lagi karpet yang harus aku beli gitu teman-teman. Masya Allah beneran deh, aku nggak tahu gitulah teman-teman, nggak bisa ngejamin aku bakalan pindah di bulan Agustus ini ataupun mungkin nanti di awal bulan gitu ya. Pokoknya kalian doain aja semoga rezeki aku tuh lancar-lancar gitu ya. Buat kalian tuh yang bilang cepetan pindah dong Bun, Bunda berarti orangnya sabaran gitu ya. Bunda tuh betah banget gitu ya, dapurnya udah selesai tapi belum pindah-pindah. Sebenarnya jujur teman-teman, akunya juga pengen banget segera pindah gitu ya. Tapi seperti yang aku bilang gitu ya, budgetku tuh bener-bener udah habis total teman-teman. Jadi aku harus nunggu gajian YouTube gitu ya. Alhamdulillah kan aku gajian setiap bulan gitu. Jadi aku tuh mau nunggu dulu gajian YouTube. Jadi nanti tuh biar bisa beli-beli apa yang perlu gitu teman-teman. Dan gajian YouTube itu baru cair tanggal 22 gitu ya, berarti aku bisa beli-belinya itu ya setelah tanggal 22 gitulah teman-teman. Oke deh teman-teman, kita ke videonya aja lah ya, nggak usah dibahas yang itu. Pokoknya buat kalian itu sabar-sabar aja gitu ya. Aku aja sabar, kalian juga harus sabar ya teman-teman. Nanti kalau misalnya aku udah beraktivitas di dapur yang baru, mungkin kamu sampai bosan gitu ya nanti ngeliatin aku tuh beraktivitas di dapur yang baru ya. Nah sekarang ini kita nikmati aja dulu ya teman-teman. Dan aku tuh selalu berusaha aja sekarang ini gitu teman-teman, biar biar menikmati aja dulu gitu ya momen-momen yang seperti ini. Insya Allah nanti kalau misalnya udah pindah ke dapur yang baru, mungkin momen-momen yang kayak gini, masak seperti ini gitu ya, bakalan aku rindukan lagi gitu. Nah pokoknya di sini aku mau tata-tata kayak gini ya teman-teman, karena ini tuh bagian yang disambung gitu ya antara rumah belakang sama depan gitu kan, itu kan masih tanah gitu ya. Sebenarnya itu bukan tanah teman-teman, itu udah di semen di bawahnya, tapi karena kemarin itu sibuk udah lama gitu ya nggak ketutupan, jadi itu banyak tanahnya. Nah jadi itu mau dicor ulang gitu sama Pak suami, cuman Pak suami itu belum tahu gitu kapan sempatnya gitu loh teman-teman.
Nah sebelum itu tuh dicor ulang, itu tuh lantainya harus dipecah gitu ya, terus diratain gitu biar nanti hasilnya itu bagus gitu teman-teman. Jadi aku tatanya segini begini aja dulu gitu ya. Aku nggak terlalu menata yang di bagian yang ada tanahnya, takutnya nanti aku bolak-balik ke tanah-tanah itu malah jadi kotor parah gitu kan dapurku dan juga perabotku gitu. Makanya di sini tuh aku bikin rak yang bukan rak sih, meja-meja yang ada apa namanya oven gitu ya, sama kotak Magicom yang baru gitu ya, itu aku simpennya di situ aja gitu. Yang penting di tanahnya itu nggak terlalu aku pakai-pakai gitulah teman-teman ya, biar apa namanya, biar nggak bolak-balik lah nginjekin tanah, nginjekin ke dalam nanti kan malah berpasir-pasir gitu. Oke teman-teman, tadi tuh kan di belakang lemari itu aslinya kan ada kakinya spring bed sama bagian kepalanya itu loh teman-teman. Tadi tuh aku keluarin teman-teman, masya Allah ya, itu berat banget. Makanya tadi aku nggak videoin full gitu ya teman-teman, karena aslinya aku tuh riweh banget gitu ya buat ngeluarinnya, karena aku ngeluarinnya itu bener-bener sendiri teman-teman ya. Jadi itu beneran deh masya Allah ya, berat banget gitu. Bahkan pas Pak suami itu pulang kerja di sore harinya gitu ya, Pak suami sampai geleng-geleng kepala, katanya tuh kamu kuat gitu ya ngeluarin itu, padahal kan itu tuh posisinya terjepit katanya gitu ya. Aku bilang aja ke Pak suami, karena kalau misalnya ayah tuh nggak ada di rumah ya aku tuh jadi bener-bener kuat gitu ya, kekuatanku itu bener-bener apa namanya, tenaga dalamku itu bener-bener jadi kuat, aku bilang gitu. Kakak ipar tadi juga sempat main ke sini teman-teman, dan dia lihat gitu ya, itu tuh kaki tempat tidur udah aku taruh di teras gitu. Dia tuh juga bertanya siapa yang ngegeser, aku bilang aku yang ngegeser. Dia tuh sampai geleng-geleng kepala. Karena rencananya teman-teman kaki tempat tidur atau kaki spring bed itu bakalan aku pindahkan ke rumah kakak ipar ya, atau ke rumah mama mertua. Karena di sini tuh nggak bakalan kepake teman-teman ya, karena aku juga apa namanya nggak mau pakai itu gitu ya. Kalau misalnya aku pakai itu otomatis kan tempat tidurnya tinggi, terus anak-anak takutnya nanti jatuh. Belum lagi teman-teman, aku tuh ngerasa kamarku itu sempit gitu ya kalau pakai itu, karena kan itu kan tinggi ya, sedangkan atapku itu kan rendah. Jadi kesannya tuh kayak jadi tambah sempit gitu ya untuk kamar gitu. Ditambah lagi juga teman-teman, spring bedku itu kan tipe spring bed yang murah banget dulu ya teman-teman. Itu tuh juga udah mulai rusak tuh di bagian kakinya gitu ya. Ya gimana nggak rusak teman-teman, diloncat-loncatin terus gitu ya di atas spring bednya gitu ya. Bukan cuman anak-anaknya aja yang ngeloncat-loncat, kadang ayah-ayahnya juga ikut gitu yang lompat-lompat di spring bed itu gitu. Jadi tuh spring bednya aku lihat itu udah mulai robek gitu teman-teman di bagian kaki-kakinya gitu, masya Allah. Ya nggak apa-apa lah ya, selagi masih bisa dipakai aja dulu. Nanti kalau misalnya memang ada rezeki bisa kita upgrade gitu ya teman-teman untuk kasurnya atau spring bed aku. Pokoknya tuh ya, kalau misalnya kita sebagai manusia itu kayak kadang itu kayak nggak ada puasnya gitu teman-teman. Udah dikasih ini pengen lagi lebih gitu ya. Kayak sekarang ini udah bisa renov dapur, pengen itu renov yang di depan gitu ya. Udah punya spring bed yang sekarang, malah pengen punya spring bed yang lain lagi gitu teman-teman. Masya Allah banget lah ya. Pokoknya nggak apa-apa selagi kita sehat gitu ya. Kalau kita punya keinginan, kita punya impian, kita kan juga ini ya bakalan bakalan lebih rajin juga kerjanya, cari uangnya gitu ya teman-teman, untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Oke deh teman-teman, lanjut. Di sini aku mau rapi-rapiin juga nih teman-teman bagian rak-rak ini. Awalnya kan raknya itu cuma aku pakai 3 ya, dan itu aku tambah 1 lagi, jadinya itu 4 tingkat gitu raknya, biar muat aja lah gitu ya barang-barang yang mau aku letak di situ. Aku sebenarnya kurang suka ya teman-teman sama keadaan meja makan yang terlalu banyak barang kayak gini, rak-rak juga di sini gitu ya. Aduh sebenarnya itu risih teman-teman, tapi kan gak ada tempatnya gitu ya. Jadi ya udahlah, tahan-tahankan aja gitu teman-teman. Semoga lah nanti gitu ya kalau misalnya udah ke dapur baru itu tuh kayak di bagian-bagian meja itu nggak yang banyak-banyak barang gitu ya aku naruhnya gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya terlalu banyak barang gini tuh malah jadi kayak berasa sempit gitu ya rasanya. Tapi karena emang ini tuh kayak tempatnya itu emang nggak ada gitu ya, makanya udahlah biarin aja dia di sini gitu. Nah ini aku balikin Magicomnya ke sini ya teman-teman. Magicom ini juga sebenarnya pengen aku ganti gitu ya pakai Magicom aku yang baru, karena kan aku udah pernah bilang ya untuk periuk Magicom itu pernah jatuh gitu loh teman-teman, dan itu tuh kayak bocor atau bolong gitu di bagian bawahnya gitu ya, dan itu kadang suka rembes gitu loh airnya teman-teman. Padahal itu aku tambal gitu ya, tapi ya udahlah, mungkin beberapa hari ke depan bakalan aku pakai Magicom yang baru gitu ya teman-teman, tapi ya nggak tau lah kapan gitu ya. Ntar deh kalau misalnya oke bener-bener aku udah mood gitu ya buat ganti Magicom yang baru gitu.
Karena kan aku ada magicom baru ya teman-teman, yang dalam kotak yang di bawah oven itu ada isinya, masih baru. Itu aku kemarin itu dapat hadiah gitu teman-teman, dari kayak apa namanya, kayak apa sih, kayak giveaway di Instagram gitu teman-teman, dari sarung gitu ya, sarung apa namanya, Wadimor gitu. Oke deh, setelah meja makan selesai aku tata-tatain ala kadarnya. Di sini aku lanjut buat nata di area ini. Nah, ini tuh ada tali yang buat ngikat si kaki tempat tidur yang tadi gitu ya. Nah, itu tuh udah apa ya, udah lengket gitu loh teman-teman, talinya mungkin saking lamanya gitu ya. Jadi ini aku mau apa, aku mau gunting, bukan gunting sih, tapi aku potong pakai pisau karena emang udah ditarik-tarik tuh nggak bisa ya. Dan di sini aku lanjut mau bikin rak bumbu. Di sini aku tetap tata ya teman-teman dapurku ini ya, walaupun bakalan nggak lama lagi bakalan pindah ke dapur baru, tapi kan aku masaknya tuh sehari-hari masih di sini gitu ya, dan aku juga belum tahu kan kapan pindah ke belakang gitu ya. Jadi sekarang aku tetap ya ditatain di sini segimana bisanya aku gitu ya, natain ini semua biar aku masak juga lebih nyaman. Karena jujur aku pribadi itu orangnya risihan gitu ya, kalau ngelihat apa-apa tuh berantakan gitu teman-teman, agak risih aja ngelihatnya gitu, bukan karena sok bersih dan sok rapi itu enggak gitu ya. Tapi aku tuh pengen, walaupun ini tuh nanti bakalan dibongkar lagi semua, tapi aku tuh pengen setidaknya ketika aku masih masak di sini tuh ya dapur ini tuh bersih gitu ya, rapi gitu kelihatannya, dan akunya juga nyaman gitu. Dan di area ini teman-teman aku bikin cantolan wajan-wajan ya. Nah, untuk cantolan wajan-wajan ini sebenarnya pengen banget aku tuh nambahin paku-paku biar di sini tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi aku tuh mager banget buat ngambilin paku ke belakang, jadi udah aku tumpuk aja semua wajannya di situ. Dan di area sini aku taruh aja untuk sutil ya, dan juga pisau karena ini kan tinggi biar nggak dijangkau sama anak-anak. Terus ini juga aku taruh tepung-tepung gitu biar apa namanya, biar nggak bisa diganggu sama anak-anak lah gitu ya. Dan juga tempatnya itu udah nggak ada di tempat lain, jadi aku taruhnya di sini aja biar lebih aman. Oke, lanjut. Di sini aku kasih paku satu yang kecil dan aku tuh gantungin untuk telenan aku di situ ya, karena bingung menaruh telenannya di mana. Dan lanjut lagi, di sini aku mau natain si bumbu-bumbu aku di rak bumbu ya. Kalian jangan salfok sama dindingnya. Kenapa seperti itu ya teman-teman? Karena itu tuh dia itu kena rembes air hujan gitu ya. Jadi sebenarnya rumahku tuh bener-bener udah memprihatinkan juga di bagian depannya gitu ya. Pengennya kalau ada rezeki gitu ya, pengen nambah seng lagi di bagian samping rumah gitu. Biar kalau hujan airnya itu nggak masuk gitu loh teman-teman, melalui sela-sela papan gitu. Itu makanya papannya kayak gitu warnanya gitu ya. Itu karena emang air hujan itu masuk teman-teman dari sela-sela papan itu. Oke, lanjut. Di sini aku mau bersih-bersihin kompor dulu karena ini tuh debuan. Ya wajar lah digeser sana sini, digeser sana sini gitu ya teman-teman, jadi debuan gitu. Dan sekalian aja teman-teman, di sini aku mau bersih-bersih di atas lemari ini ya. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak kardus-kardus, niat hati pengen dikumpulin ntar mau dijual aja lah gitu ya. Tapi aku tuh malah ngerisih aja ngelihatnya gitu teman-teman. Jadi aku mau singkirin aja, aku mau buang aja lah ke belakang. Kalau misalnya mau dijual juga nggak tahu deh kapan itu bisa kekumpulnya gitu ya, daripada bikin sumpek. Aku tuh mau ini aja apa namanya, mau aku buangin aja ke belakang gitu ya, biar dibakar di belakang gitu loh teman-teman. Untuk kipasnya juga aku pindahin, nanti aja itu nggak tahu deh kipasnya mau dikemanain, biar aja Pak suami yang mikirin si kipasnya itu gitu ya, mau diapain, entah mau dijual gitu atau mau disimpan aja gitu ya. Nah, kipasnya aku balikin ke atas sini teman-teman. Terus kalau untuk yang kardus-kardus yang lain-lain itu aku mau buang aja nanti, biar nggak apa ya, biar nggak jadi sarang debu gitu. Dan terakhir nih teman-teman, aku tuh nyapu dan ini tuh ya aduh pasirnya, debunya Masya Allah nyampur teman-teman. Ditambah lagi kan itu bagian yang itu kan ada tanah-tanahnya gitu ya, jadi dapur ini tuh rentan banget sekarang itu kotor gitu. Tapi nggak apa-apa, Insya Allah nanti kalau misalnya Pak suami itu udah senggang gitu ya, bakalan dicor lagi sama Pak suami. Kenapa aku nggak suruh tukang? Karena budgetnya udah nggak ada teman-teman. Karena kan ini aku ngerjain apa, nyuruh Pak tukang buat masang pipa, nyambung rumah, kan itu kerjanya udah harian ya, karena bukan borongan lagi gitu ya teman-teman. Pokoknya itu ngerjainnya itu harian gitu, dan itu udah 3 hari kerja. Terakhir itu mungkin besok gitu ya teman-teman, untuk Pak tukang itu ngerjainnya bukan besok deh, pas hari ini ya, pas di hari aku bersih-bersih dapur ini. Nah, hari ini tuh hari terakhirnya kayak Pak tukang itu kerja gitu, jadi 4 hari kerja gitu teman-teman. Dan itu kan budgetnya 800.000 ya buat bayarnya.
Oke, alhamdulillah udah bersih teman-teman, dapurnya udah rapi kayak gini aja. Aduh, alhamdulillah aku udah seneng banget nih teman-teman sama keadaan dapur sekarang ini udah agak rapi sedikit, dan pastinya juga tambah lapang dan tambah lega ya, karena kan udah bertambah untuk lebarnya si kamar ini atau dapur dadakan aku ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan ya. Kalau ada kritik dan saran, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar aku. Pokoknya untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.